Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh besar dalam Alkitab, yaitu Musa. Nah, kita akan belajar tentang Musa, mengenai cerita tentang Musa. Nah, Musa adalah seorang pemimpin yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, dalam cerita ini kita akan melihat bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan, serta bagaimana ia dengan keberanian dan iman menghadapi tantangan untuk membawa bangsa Israel keluar ke tanah perjanjian. Nah, yang pertama, latar belakang Musa. Nah, latar belakang Musa adalah Musa lahir di Mesir pada waktu bangsa Israel diperbudak oleh orang Mesir. Nah, ia diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib ketika ibunya meletakkannya di dalam keranjang dan membiarkannya mengampung di sungai Nil. Nah, ada perempuan Firaun yang menemukannya dan membesarkannya di istana. Yang kedua, panggilan Tuhan. Nah, panggilan Tuhan. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Musa melalui semak yang terbakar namun tidak habis terbakar. Dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1-10. Dapat adik-adik akan membacakannya di rumah masing-masing. Nah, Tuhan memanggil Musa untuk pergi ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, yang ketiga, Musa dan Firaun. Musa dan saudaranya Harun pergi ke Firaun untuk meminta agar bangsa Israel dibebaskan. Nah, Firaun menolak dan mengirimkan 10 tulah untuk menghukum Mesir. Nah, dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 7 ayat 3 sampai ayat 12. Nah, akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Nah, yang keempat, pembukaan Laut Merah. Nah, ketika bangsa Israel melarikan diri dari Mesir, mereka juga terjebak di depan Laut Merah. Nah, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan Tuhan membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa melintas. Dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 21-23. Nah, di sini sudah sampai. Nah, yang kelima, Musa di Gunung Sinai. Nah, setelah bangsa Israel diselamat, mereka menuju ke Gunung Sinai. Nah, di sana Musa menerima 10 perintah Tuhan yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Dapat kita lihat di dalam Keluaran 19 ayat 20. Nah, kesimpulannya, Musa adalah contoh keberanian dan ketaatan kepada Tuhan walaupun dia merasa takut dan ragu. Nah, Tuhan selalu menolongnya dan memberikan petunjuk. Nah, melalui Musa kita akan belajar bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dan kita harus percaya kepadanya meskipun tantangan yang kita hadapi terasa berat. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu akan mengajarkan untuk bermain game sebentar. Nah, game yang pertama, soal yang pertama, siapa nama tokoh yang diselamatkan dari sungai Nil oleh putri Firaun? Nah, yang A. Yusuf, B. Daud, C. Musa, D. Nuh. Nah, siapa yang diselamatkan oleh putri Firaun? Yang benar adalah Musa, C. Yang kedua, apa yang dilihat Musa saat Tuhan memanggil di Gunung Horeb? Nah, yang A, air yang memancar, B, semak yang menyala tetapi tidak terbakar, C, malaikat dengan pedang, D, tongkat berubah menjadi ular. Yang benar di sini adalah B, semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Lanjut yang ketiga,
Apa nama raja Mesir yang tidak mau membebaskan bangsa Israel? A. Nebukadnezar, B. Firaun, C. Herodes, D. Saul. Di sini yang benar adalah Firaun, B. Firaun. Yang keempat, berapa banyak tulah yang Tuhan kirimkan kepada Mesir? A. 5, B. 7, C. 10, D. 12. Yang benar adalah C. 10. Nah, yang kelima, apa mujizat yang dilakukan Musa di Laut Teberau? A. Membuat air berubah menjadi darah, B. Membelah laut sehingga bangsa Israel bisa menyeberang, C. Membuat hujan turun dari langit, D. Memberi makan bangsa Israel dengan manna. Nah, yang benar adalah B. Apa yang nomor soal yang ke-6? Apa yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai? A. Roti manna, B. Tiang awan dan tiang api, C. 10 perintah Allah, D. Tongkat yang berubah menjadi ular. Yang benar adalah 10 perintah Allah. Yang ketujuh, berapa lama bangsa Israel berjalan di padang gurun? Pertama, A. 1 tahun, B. 10 tahun, C. 20 tahun, D. 40 tahun. Yang benar adalah 40 tahun. Nah, yang ke-8, siapa yang memimpin bangsa Israel keluar setelah Musa? A. Yosua, B. Harun, C. Kaleb, D. Gideon. Yang benar adalah Yosua. Nah, demikian mata pelajaran kita pada hari ini. Semoga menjadi bekal bagi kita. Demikian, salam. Terima kasih.